Perkenalkan, saya Muhammad Andi Arif, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana semester 2 non-reguler. Di sini saya akan mereview kembali materi hukum pidana yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Haji Heni Nuraini, SHMH, dan Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi, SHMH. Pertemuan ke-6 yaitu tentang hubungan sebab akibat atau kausalitas. 1. Tujuan dari ajaran sebab akibat meliputi yang pertama, untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. Yang kedua, untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Ajaran kausalitas merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena terdapat di luar diri pelaku, yaitu dalam bentuk berupa perbuatan. Yang kedua, teori-teori ajaran sebab akibat atau kausalitas meliputi yang pertama, teori ekivalensi, yaitu tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai yang sama. Karena apabila satu syarat tidak ada, maka akibatnya lain. Kesulitan teori ini adalah terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas. Yang kedua, teori individualisasi, yaitu mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus, atau mengindividualisasi, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu dengan mengambil pendapat sesudah kejadian atau post factum. Yang ketiga, teori generalisasi. Teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian, yaitu ante factum. Serentetan syarat, yaitu perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Selanjutnya, terhadap teori kausalitas, yaitu teori-teori yang dianggap paling mendekati kebenaran adalah teori adekuat atau kausalitas. Tetapi untuk menggunakan teori ini perlu mendapatkan penambahan, yaitu adanya kesalahan dari pelaku dalam melakukan perbuatan atau kejahatan. Terhadap hal ini ada beberapa pendapat, yaitu ukuran dari sebab adalah perbuatan yang paling positif yang dilakukan oleh pelaku. Sebab adalah suatu yang dilakukan. Jadi teori ini tidak dapat diterima dalam hukum pidana karena bukan paling positif yang menjadi ukuran, melainkan adanya hubungan antara sebab dengan akibat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.